Anak-anak tadi sudah bisa membuka buku siswa tema 1 belum? Sudah. Oh ya, sudah dibaca halaman 1 sampai 7? Sudah. Halo Rino. Ya. Sudah, Bu, tapi belum semua. Oh ya. Di situ belum dijelaskan tentang ide pokok itu apa ya anak-anak ya. Nanti kita belajar tentang ide pokok sama kalimat utama. Ya. Nanti setelah mulai saja anak-anak ya. Ini kayaknya teman-teman yang lain belum datang, tapi mengingat waktunya kita mulai saja. Ini sudah ada siapa saja ini? Ada Via, Rino, Ivander Joshua. Ada siapa lagi nih? Tapi ini namanya kalau anak-anak nge-share pas mau Zoom itu bisa dikasih nama kalian ya. Ini namanya kan masih belum diganti. Besok lagi kalau masuk itu diganti sesuai namanya biar Bu Siti bisa tahu kalian yang mana ya. Kalau Saka ini sudah, Rino juga sudah. Coba Bu Siti share materinya ya. Dengar kok anak-anak? Halo? Dengar, Bu. Kita mulai ya anak-anak ya. Kita akan belajar tentang kalimat utama dan ide pokok. Apa itu ide pokok anak-anak? Ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang diterangkan oleh kalimat-kalimat yang lain dalam satu paragraf. Misalnya, kita tentukan kalimat utamanya ya, paragraf yang Bu Siti bacakan berikut. Via anak yang rajin. Setiap pagi Via bangun pagi. Tidak lupa Via membantu ibunya di dapur. Kemudian Via selain membantu ibunya di dapur, dia juga membersihkan rumah. Tidak lupa pula semua PR-nya sudah dikerjakan. Kalimat utamanya apa anak-anak? Kalimat utamanya adalah yang rajin. Via anak yang rajin. Terus yang tadi kalimat-kalimat yang menerangkan kalimat utamanya tadi Via anak yang rajin berarti merupakan kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas adalah kalimat yang menerangkan kalimat utama. Kemudian mengenai ide pokok. Ide pokok itu merupakan ringkasan dari kalimat utama. Jadi kalau kalian mencari ide pokok dalam sebuah paragraf itu, kalian cari di mana kalimat utamanya. Lalu dari kalimat utama itu kalian ringkas menjadi sebuah ide pokok. Di SD itu biasanya kalimat utamanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Jadi kalau ada pilihan misalnya kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah pada kalimat A yang
pertama, B kedua, C ketiga, terus yang D itu yang terakhir. Pasti nanti pilihannya itu cuma ada di kalimat pertama atau yang kalimat terakhir. Itu ada di SD. Biasanya soalnya cuma seperti itu. Tapi nanti kalau kalian sudah di SMP, SMA atau kuliah, itu nanti kalimat utamanya diletakkan di sembarang. Jadi tidak di awal atau di akhir. Mengenai pokok pikiran, ide pokok, gagasan utama, pikiran utama itu pengertiannya sama ya anak-anak ya. Lalu kita lihat contohnya. Suaranya berdering ya? Sudah? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh ya, sekarang masih berdering nggak? Aku masih. Masih? Aku masih, Bu. Oh, ya, aku masih. Itu pakai dua, yang satu ngecek ya. Masih berdering? Enggak. Oh ya, alhamdulillah. Tidak, Bu. Agak menjauh dulu. Ini kalian baca ya anak-anak ya. Contoh menentukan ide pokok. Ini contoh paragrafnya. Kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara. Kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda, ya, seperti sepeda. Kita juga bisa mencegah pembuangan limbah di sungai. Kita juga bisa mencegah pembuangan sampah yang sulit terurai. Kita bisa melakukan daur ulang pada sampah yang sulit terurai. Ini kalimatnya ya anak-anak ya. Ini soalnya. Ide pokok paragraf tersebut adalah Kok dipol punya? coba anak-anak, yang mana ide pokoknya? Tak lihatkan bacaannya lagi ya. Mana ya ide pokoknya? Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Kiat menghilangkan polusi. B. Daur ulang sampah. C. Cara mencegah polusi. D. Kegiatan mengatasi limbah. Yo, yang mana? Ya, Bu. Yang mana anak-anak? Tadi Polisi. cara mencari ide pokok adalah mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Ini ya, kita cari kalimat utamanya. Kita cari kalimat utamanya. Yang mana ya tadi? Kalau di SD biasanya soalnya cuma jawabannya, maksudnya ada di awal dan akhir paragraf. Di awal ini kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya ini kan menerangkan ini ya anak-anak ya. Kalimat selanjutnya tadi kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Terus mencegah pembuangan limbah di sungai. Terus mencegah pembuangan sampah yang sulit terurai. Terus kita bisa melakukan daur ulang pada sampah yang sulit terurai. Nah, kalimat utamanya adalah yang mana anak-anak? Kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara toh?
Iya toh kalimat utamanya? Yang tadi Iya. ini cara-caranya. Ya anak-anak ya. Berarti Ya, Bu. kalau ditanya ide pokok berarti nanti adalah ringkasan dari kalimat utamanya ini. Kalimat utamanya sudah kita temukan. Kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara. Nah, yang mana ya pilihannya? Nah, mana anak-anak? Coba ada yang menjawab yang mana ide pokoknya. Yang A, giat menghilangkan polusi. Yang B, daur ulang sampah. C, cara mencegah polusi. D, kegiatan mengatasi limbah. Cara mencegah polusi, Bu. C. C, Bu. Apa ya? Positif kok nggak dengar ya? C, Bu. Apa? Yang C. Cara mencegah polusi. Iya, betul ya. Jawabannya yang C, cara mencegah polusi. Kalau yang B ini tadi kan di kalimat penjelas anak-anak berarti bukan ide pokoknya. Terus yang D ini kegiatan mengatasi limbah juga bukan ide pokoknya. Karena tadi ada di kalimat penjelas. Kita lanjut ya ke contoh berikutnya. Ini. Anak-anak bisa lihat toh ini kalimatnya, paragrafnya. Sekarang kan cuma aku tuh orangnya keperluan. Mana betul-betul Coba anak-anak ada yang membaca ya. Coba kalimatnya dibaca. Yuk, siapa yang mau baca? Mbak Via, coba dibaca Mbak Via. Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Tanaman obat-obat dalam ditanam di pekarangan. Unggas dan ikan dapat dipelihara di pekarangan. Selain itu, tanaman sayuran dan buah juga dapat ditanam di pekarangan. Ya, itu ya. Berarti ide pokoknya yang mana? Tadi ide pokok itu adalah yang pertama apa anak-anak cari kalimat utamanya ya. Mana ya ini kalimat utamanya? Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Ya, berbagai keperluan. Tanaman obat-obatan. Ini terus unggas dan ikan dapat dipelihara. Selain itu, tanaman dan buah juga dapat ditanam di pekarangan. Yang mana anak-anak kalimat utamanya? Kalimat utama adalah kalimat yang diterangkan oleh kalimat-kalimat penjelas. Yang mana? Rino yang mana? Kalimat utamanya? Ya. Atau Mas Hatta? Atau yang lain? Mbak Gisela? Ya, siapa? Mbak Gisela coba. Yang mana kalimat utamanya? Ya. Yang mana, Mbak? Tanaman. Atau Mas Evander Joshua?
Yang mana kalimat utamanya? Ya? C, Bu. C. Ya, kalimat utamanya itu yang ini. Kalau pertanyaannya yang C ini kan ide pokok. Bu Guru baru tanya dulu yang kalimat utama. Ya, kalimat utamanya adalah pekarangan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Terus ide pokoknya adalah merupakan ringkasan dari kalimat utamanya. Tadi sudah diketahui, kalimat utamanya adalah pekarangan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Ya, berarti ide pokoknya apa? Kalau A, penanaman tanaman obat, bukan ya? Ini ada di kalimat penjelas kan? Kemudian pemeliharaan unggas, ini juga ada di kalimat penjelas. Terus yang C, pemanfaatan pekarangan. Ini betul ya, anak-anak sudah pinter. Jawabannya adalah yang C. Ya, betul. Pinter. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini, yang ini. Siapa yang mau membacakan? Yuk. Yuk, siapa yang mau membacakan anak-anak? Bu Siti aja ya yang membacakan ya. Ini paragrafnya ini ya. Para pejuang kemerdekaan. Yuk dimatikan dulu mikrofonnya sebentar. Nanti kalau pas disuruh membaca atau menjawab dihidupkan ya anak-anak ya. Yuk sekarang ini soal yang ini. Para pejuang kemerdekaan melawan penjajah dengan berbagai strategi. Perang gerilya dilakukan untuk menyerang tubuh secara tiba-tiba. Perang puputan dilakukan dengan menyerang musuh secara habis-habisan. Bumi hangus dilakukan untuk membakar daerah agar tidak dikuasai musuh. Kalimat utamanya yang mana ya? Kalau ini ya, yang mau jawab lambaikan tangan. Ada di bawah ini angkat tangan anak-anak. Ya, coba dijawab. Mas Rino, yang mana kalimat utamanya? Pejuang kemerdekaan melawan penjajah dengan berbagai strategi. Betul anak-anak, kalimat utamanya para pejuang kemerdekaan melawan penjajah dengan berbagai strategi. Ya, betul ya. Kalimat utamanya betul, Mas Rino tadi betul ya menjawabnya. Ya, betul. Jadi kalimat utamanya ditulis di kalimat utama, para pejuang kemerdekaan melawan penjajah dengan berbagai strategi. Jadi, nanti kalimat penjelasnya adalah selain kalimat utamanya tadi. Yaitu kalimat penjelasnya ditulis. Di sini. Tadi ini ya kalimat utamanya ini. Ini ya kalimat utamanya, nanti kalimat penjelasnya adalah kalimat yang selain kalimat utama tadi. Yang ini ya. Ini kalimat penjelasnya.
Ini ya anak-anak ya. Kalimat penjelasnya yang ini. Coba diperhatikan dulu, perhatikan. Jawabannya itu ya anak-anak ya. Sudah betul ya? Ya, sudah jelas? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, Bu. Ya. Dulu waktu kelas 4 sudah diterangkan kalimat utama dan kalimat penjelas belum? Sudah. Sudah. Oh ya. Kita lanjut. Ini. Coba dilihat terus ditentukan kalimat utamanya. Sampah dapat diolah menjadi berbagai barang olahan. Ya. Bau. Itu apanya Mas Rino? Hah? Itu yang kalimat yang kamu baca tadi? Kalimat utama atau ide pokoknya? Iya, kalimat utama ya. Iya, sampah dapat diolah menjadi berbagai barang olahan. Ya, kalimat utamanya betul ini. Bentar. Misalnya ada yang penting boleh kalian catat ya. Tapi nanti tak kasih ini PowerPoint-nya. Ini ya jawabannya ya anak-anak ya. Terus ide pokoknya atau pokok pikirannya berarti apa? Apa anak-anak? Ide pokok tadi kan ringkasan dari kalimat utama. Berarti apa? Sampah dapat diolah menjadi berbagai barang olahan. Atau bisa juga begini anak-anak, pengolahan sampah. Kalau ide pokok itu bisa kita ringkas sendiri ya. Pengolahan sampah menjadi berbagai barang. Gini. Ya. Sudah jelas ya cara mencari ide pokok ya? Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada lagi nih anak-anak, satu lagi. Habis itu nanti tanya jawab. Saat tubuh kita sehat, seluruh kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Makanan yang kita makan pun terasa lezat. Istirahat yang kita lakukan juga terasa menyegarkan. Menyegarkan badan ya, tak ulangi. Istirahat yang kita lakukan juga terasa menyegarkan badan. Kondisi tubuh yang sehat memang sangat penting bagi kita. Kalimat utamanya yang mana? Saat kita sehat, kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Ya, saat tubuh kita sehat, seluruh kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Benar ini kalimat utamanya?
Coba dilihat lagi. Yang tadi kan ada di awal dan di akhir. Coba yang di akhir itu kalian baca. Kondisi tubuh yang sehat memang sangat penting bagi kita. Penting bagi. Inilah anak-anak ada kata memang. Nah, ini merupakan kunci anak-anak, merupakan kunci kalau itu merupakan kalimat utama. Contohnya lagi kalimat seperti ini. Kondisi tubuh yang sehat memang sangat penting bagi kita. Ya, itu kalimat utamanya ya anak-anak ya. Kalimat Ya, Bu. utamanya itu. Ya, Bu. Ya. Kita jawab ya. Bu. Ini ya. Ini kalimat utamanya. Terus pokok pikirannya apa? Pokok pikiran tadi apa anak-anak? Ringkasan dari kalimat utama. Berarti ringkasan dari ini. Berarti apa? Kondisi tubuh yang sehat. Yang sehat. Sangat penting ya. Begini anak-anak. Ya, Bu. Sangat penting bagi kita. Ya. Sangat penting atau sangat penting bagi kita boleh ya. Ya, jelas anak-anak? Jelas. Contohnya. Ya, alhamdulillah ya kalau jelas. Contohnya lagi yang pakai kata memang atau selain memang ada lagi jadi gitu ya anak-anak ya. Kayak kesimpulan itu merupakan kalimat utama. Misalnya apa ya kira-kira? Kira-kira tadi seperti contoh tadi misalnya yang apa ya? Misalnya Rino setiap pagi bangun pagi. Tidak lupa Rino membantu ibunya. Di samping itu Rino juga membantu ayahnya. Tidak lupa Rino telah mengerjakan semua PR-nya. Rino tidak terlambat ke sekolah. Memang Rino anak yang rajin. Kalimat utamanya yang mana? Rino anak yang rajin. Iya, betul. Pinter ya. Rino anak yang rajin. Kira-kira ada pertanyaan tidak anak-anak tentang ide pokok dan kalimat utama? Tidak, Bu. Oh, sudah jelas semuanya ya? Jadi, Tidak. ya kita buat kesimpulannya ya. Jadi, kalimat utama tadi adalah kalimat yang diterangkan oleh kalimat-kalimat yang lain. Kalimat-kalimat yang lain tadi apa namanya anak-anak? Kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Kemudian, kalau ide pokok atau gagasan pokok itu merupakan ringkasan dari kalimat utama. Begitu ya anak-anak ya? Ya. Sekarang tugasnya ini anak-anak. Tugasnya ini. Tadi kalian sudah ini toh? Sudah membaca buku tema toh anak-anak? Ya, di situ di buku tema halaman 5 itu ada tugas, yaitu kalian disuruh mengembangkan ide pokok. Ya. Mengembangkan ide pokok. Tadi kalian sudah belajar tentang ide pokok anak-anak. Ide pokok adalah ringkasan dari kalimat utama.
untuk kalimat utama itu diterangkan oleh kalimat-kalimat yang lain. Jadi di situ kan ada kalimat utama atau anak-anak ada ide pokoknya. Jadi ide pokok di halaman 5 tadi itu kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Tadi misalnya contohnya Via adalah anak yang rajin. Dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Tadi kalimat utamanya Via anak yang rajin. Via setiap hari bangun pagi. Via sebelum ke sekolah tidak lupa membantu ibunya di dapur. Begitu dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalau tidak salah di halaman 5 itu ada 3 ya. 3 ide pokok ya anak-anak ya yang harus kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nanti jawabannya ditulis di buku tulis, dikirim lewat WA ya, di foto, yang fotonya nanti yang jelas berupa tulisannya saja ya, biar koreksinya nanti gampang ya anak-anak ya. Ditulis dengan tulisan yang bagus, juga ditulis dengan EJD, ejaan yang disempurnakan, atau sekarang ini Puibi ya anak-anak ya. Kalian bisa download Puibi di Play Store. Itu di Puibi bisa kalian lihat yang betul apotek atau apotik, atlet atau atlet ya anak-anak ya. Bisa kalian lihat, cek di Puibi. Itu tugasnya ya anak-anak ya. Bu Siti tunggu ya. Dikirim nanti paling telat jam 7 ya anak-anak ya, 7 sore ya. Sekian ya anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya anak-anak. Cukup sekian, Bu Siti mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti materinya Bu Siti share di kelas ya. Sekian ya anak-anak ya. Sampai jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Belajar yang rajin ya. Baik, Bu.